pertama dia datang dan ditugaskan di sini. Sudah jujur kita nggak muncul. Fix. Sudah. Ulang ya. Langsung ini. Panjang dan lama tuh. Oke. Mulai. Kesan pertama ketemu Bang Fail. Kesan pertama itu waktu dia pertama kali datang itu tahun 2009. Dia itu datang pertama ke sini, loh, badannya kan masih Kurus kerempeng lah. Kacamata tebal. Kurus tinggi. Tapi ramai. Sosialisasinya gila banget. Hebring gitu, hebring, heboh, asik banget orangnya. First impression saya bertemu Bapak itu tentu saja kesannya galak ya. Julid, agak sombong dikit, jutek. Awalnya takut-takut karena kelihatannya garang. Dan dia kan tinggi ya, jadi galak tinggi gitu. Serem kan? Rada takut ya? Takut. TBL. Takut banget loh. Kan pertama. Iya. Baik. Masa Tapi lama-kelamaan ternyata orangnya baik juga. Tapi aslinya baik. Iya, emang galak sih, cuman orangnya asik gitu. Asik diajak diskusi segala macam, enak diajak ngobrol. Kalau ngobrol pun, kalau istilahnya sekarang daging banget gitu. Ya kesan pertama akan ketemu para Fail. Kesan gitu. Iya, pertama ketemu sudah menjadi teman yang akrab, teman yang paling dekat, teman yang saling curhat. kalau secara keseluruhan sih Bang Fail itu orang yang baik dan juga memang kakak yang baik, contoh dan teladan yang baik itu saya pribadi. Saya sendiri anak pertama, anak paling tua. Nggak punya kakak, nggak pernah ngerasain gimana rasanya punya kakak. Jadi ketemu Kak Fail jadi kayak rasa punya kakak. Momen yang paling kakak ingat sama para Fail. Momen tanya-tanya mimpi. Momen paling berkesan apa ya? Banyak sebenarnya. Paling berkesan itu waktu kita DBD. Jadi alumni Ruang Kawal Lusup FS Liung Paduli. Seru banget, tapi kita nggak enak sih, kita yang sakit soalnya. Itu sih, aku pernah di prank sama Bang Fail. Jadi dipanggil ke ruangan, tiba-tiba kayak suasananya dibikin panik. Terus aku kayak dibikin salah lah, pokoknya salah bersosialisasi lah. Dan disitu saya akhirnya menangis dan semua orang jadi tertawa. Jadi mungkin Momen paling senang bersama para Fail mungkin waktu Momen kasino. Mencari target untuk berdiri. Ini masa ini kepala stasiun ini dikasih berdiri itu kan ya, jadi memang luar biasa itu. Momen paling berkesan ya. Itu waktu Ke rumah sakit, berkunjung waktu Pak Muhammad Sain Kadir dan aku. Menginap di hotel dialog sama Bang Rafael dan kemudian berenang di kolam renang. Itu relaksasinya benar-benar nyaman. pas dimarah ngerokok. bikin kue brownies di kantor dan akhirnya Kak Fail bikin produk namanya Papa Brownies. Itu saya juga yang kasih nama untuk dijual gitu. pergi ke open house waktu Natal, Tahun Baru dan lain-lain gitu. Tiap rumah tuh selalu ada makanan dan selalu makan. Baru kali itu open house hari 5 rumah dan tiap rumah tuh pasti makan gitu. Karena kita banyak ngobrolnya. Cerita para Fail tentang dirinya, tentang masa lalunya, tentang pandangannya terhadap sesuatu itu bikin saya mikir gitu. Kalau momen yang paling berkesan sama Bang Fail, ya banyak banget ya. Cuma yang paling berkesan itu pas Tetek udah meninggal, Bang Bapak di situ langsung turun tangan karena kebetulan ada pesawat, cuma karena pesawat full, Bapak langsung confirm ke
pilot dan akhirnya bisa berangkat di hari itu juga. Itu sih Bapak kebaikan. Bang Fal itu orang paling pertama mengajak saya untuk lebih mengenal, lebih dekat ke Tuhan, beribadah di sini, banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang sebelumnya saya tidak pernah ngikutin ya kalau di daerah, cuman di sini jadi banyak mengenal orang-orang baru juga dan ya teladan yang baik juga untuk saya. Kami sama-sama buka celengan, jadi di situ ada hal yang luar biasa. Kalau ditanya momen paling berkesan, menurut saya pribadi semua berkesan. Ada momen khusus nggak yang ini paling berkesan yang ibu ingat gitu? Momen berkesan yang khusus, kayaknya setiap hari ada dia khusus kayaknya. Sekalipun selama kenal Kak Fael itu dari zaman PKN sampai sekarang, sering salah paham, berantem, tapi kita selalu baikan. Pokoknya ketika dia ada, ramai, ketika dia tidak ada, sunyi. Waktu berdua sempat baku marah, cuma karena sama-sama salah sih, tapi dari baku baik sampai sekarang jadi bestie lah, jadi sahabat yang dekat. Next. Apa yang kakak bakal kangenin dari Pak Rafael? Yang bakal dikangenin ya itu kalau datang-datang tuh Kak Rafael selalu bilang yuhu. Morning gitu. Paling nggak ada yang manggil kita Adinda, adik yang ganteng gitu. Yang bakal dikangenin apa? DB marah-marah. Katanya baik kan? Candaannya sih. Ternyata candaannya masuk juga di saya gitu. Kita walaupun beda belasan tahun ya Pak izin, tapi lumayan masuk gitu candaan. Misal Bang Fael ada pergi dinas atau pergi acara, biasanya kan manggil saya buat dokumentasi lah, buat editing dan sebagainya. Mungkin itu sih yang abis ini mungkin nggak bakal ada. Mungkin cerewetnya. Suara keras yang biasanya tiap hari didengar. Yang paling kangenin ya menghidupkan suasana di kantor, suasana di pagi hari. Setiap keadaan, setiap acara itu selalu dia tuh yang bikin mood semua orang tuh jadi bagus. Apa yang bakal kakak kangenin dari Pak Rafael nanti kalau udah nggak di sini? Bercanda, tertawanya, Perhatiannya, Panggilannya ke saya, oh, karena selama ini belum pernah ada yang sama kayak Kak Fael. jangan lupa minum. Oh, kita biar minum. Oh, ini kita pakai gelas. Oh, maju ke kasino. Kalau udah ada dia kayaknya jadi sunyi hidup. Jadi dia menciptakan suasana yang penuh warna-warni kebahagiaan. Pesan untuk Pak Rafael ke depan. Pesannya, Terima kasih Bapak untuk selama ini Bapak dari kebaikannya selalu Bapak tebar. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya di titik terendah saya. sukses di tempat yang baru. Sukses di tempat yang baru, selalu diberkati Tuhan. Selamat atas penempatan yang baru. Saya tahu pasti berat. Di film Spider-Man itu bilang begini, kekuatan yang besar itu disertai dengan tanggung jawab yang besar. Jadi ya, semangat, karena Tuhan tidak pernah menaruh beban pada pundak yang salah. Jor, makin mantap. Kalau kata orang Batak ya, lam tu harasna, lam tu gagena. Horas. Dan jangan lupa sambutan di Kota Mobagu. Ditunggu Pak. Sudah. lebih sukses, lebih kreatif, lebih baik lagi. Semua harapan dan cita-cita karirnya juga semakin bagus. Semoga sukses di berkarir ke depannya dan juga sukses dalam menjadi
wish you all the best, be the best version of you. Dan jangan lupa keep intact. Semoga senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Semoga Bang Fael tetap sehat. Sehat-sehat Pak. Karena Kak Fael ini suka nggak kontrol makan. Jadi dimanapun nanti Kak Fael pindah, selalu utamakan kesehatan. Walaupun saya baru beberapa bulan di sini, tapi Bapak sangat berkesan buat saya. Saya bahkan nggak tahu kalau nggak ada Bapak, saya masih bisa hidup sampai sekarang mungkin ya. Dan saya mendoakan di sana Bapak juga diberikan kenyamanan sebagaimana Bapak memberikan kenyamanan kepada saya. Bagi saya, Kak Rafael itu bukan sekedar atasan, tapi juga abang, kakak, saudara gitu selama saya di Kepulauan Sangihe kayak gitu. Ketika kamu naik tinggi, tetaplah menjadi pribadi yang menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan keceriaan. Untuk Kak Fael, terakhir orang tua baku sama. Itu yang paling lama orang tua mau aku baik. 4 tahun orang tuanya dengan cerita. Beliau tuh banyak mengajarkan saya untuk berempati, untuk berbuat kebaikan dengan orang lain. Karena beliau tuh sangat-sangat baik gitu, gak cuma sama orang-orang kantor, tapi juga orang-orang di luar kantor. Kita pribadi belum pernah ngucapin maaf dengan baik dan benar. Jadi sekarang mau ngucapin permohonan maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakuin. Terima kasih juga selama ini Kak Fael selalu menjadi penopang dan menjadi kakak. Karena cukup lama tinggal di Sangir, jadi ditutup dengan bahasa Sangir. Ya, pakatahan dong si kami sudah nanti Jo Bang Fael translate. Sekali lagi pakatahan dong si kami sudah. Jangan lupakan kami. Jangan lupa Jo untuk orang-orang yang ada di sini. Dan kita bertemu lagi